أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله شاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirin hadirat samirauh yang tiang cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang belum sami sudah menerima berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman Islam, begitu juga nikmat umur dan kesehatan niki. Mudah-mudahan umur dan sehat niki bisa kita arahkan sebesar-besarnya dalam rangka menjalankan syariat yang diajarkan terhadap yang belum sami. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Kirim beliau dan guru-guru kita semua ke syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian, tempat terasa semakin niki yang belum sami sudah masuk pertengahan bulan Rajab. Salah satu bulan yang termasuk dalam kategori bulan Muharram. 4 bulan Muharram, yaitu 3 beriringan, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. 1 berpisah, yaitu bulan Rajab. Tanpa terasa pelungguh sudah melewati bulan Rajab niki. Mudah-mudahan sisa-sisa Rajab bisa kita arahkan untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, mumpung makin niki adalah bulan Rajab, khususnya yang akan sampaikan terhadap lungguh mengenai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beliau dihibur pertama, kedua dalam rangka diperlihatkan akibat-akibat kebaikan yang tiang belum kami lakukan. Begitu juga akibat-akibat dosa yang naudzubillah dan kekafiran orang-orang niki yang mereka akan temukan setelah kehidupan di atas dunia niki. Yang pertama, para sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan ada sekelompok orang yang menanam pada saat niki. Pada saat itu dia menanam, pada saat itu juga tanaman niki besar dan berbuah. Diambil buahnya, kembali berbuah, terus menerus. Yahsuduna yawman, yazra'una yawman, wa yahsuduna yawman. Kullama hasadu ada kama kana. Nanti Rasulullah bertanya terhadap malaikat Jibril, wahai Jibril, ma hadha? Apa ini wahai Jibril? Qala, maka Jibril berkata, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tudha'afu anhumul hasanat bi 700 dhifin. Kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Maka kebaikan yang perlu kami lakukan, harta dan diri yang perlu arahkan untuk berjuang di jalan Allah, kebaikannya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, akbarul jihad, perjuangan di jalan Allah yang terbesar adalah mengabdikan diri terhadap ilmu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan thumma ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum kullama rudihat adat kama kanat. Ditindih kepalanya niki dengan batu, hancur kepalanya, kembali dijadikan seperti semula. Kembali ditindih terus kepalanya, hancur kepalanya, dijadikan kembali lagi seperti semula, ditindih terus menerus. Kullama rudihat adat kama kanat wa la yafturu anhum min dzalika. Mereka tidak bisa berpaling dari itu. Terus menerus mereka
hancurkan kepalanya menggunakan batu. Qala ya Jibril, antara Rasulullah bertanya antara malaikat Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu yang gerangan siksaannya seperti itu? Qala, kata Jibril, haula alladhi tatathaqalu ru'usahum an salatil maktubah. Itulah siksaan gambaran orang-orang yang berat kepalanya untuk melakukan salat 5 waktu. Berat maknanya di sini, mereka orang-orang yang sering melakukan salat pada salat-salat yang al-jawaz bil karahah dan waktu tahrim. Waktu niki ada 5 para mas sekalian. Tingkatan-tingkatan waktu niki ada 5. Ada namanya waktu fadilah, tiga afdalul awqat. Yang kedua, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz bil karahah. Yang keempat, waktu jawaz bil karahah. Dan yang kelima, waktu tahrim. Waktu fadilah niki seukuran begitu masuk waktu azan, salat qabliyahnya setelah niki baru iqamah. Setelah iqamah, salat wajibnya, fardunya, setelah salam dilanjutkan dengan salat ba'diyahnya yang ada ba'diyahnya. Kalau yang tidak ada ba'diyahnya, begitu selesai salat wajib, maka habis waktu fadilah, termasuk waktu asar, subuh niki tidak ada ba'diyahnya. Maka buik waktu fadilah, tinggal waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar niki mulai dari habis waktu fadilah niki sampai seukuran pelungguh solat. Selesai pelungguh solat, masuk waktu yang berikutnya. Misalkan pelungguh solat zuhur, begitu salam solat zuhur, azan solat asar, maka niki namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz bila karahah. Kapan waktu jawaz bila karahah niki? Di saat pelungguh solat sudah lebih banyak pelungguh dapat. Mungkin 3 pelungguh dapat di saat solat zuhur, baru masuk waktu asar, tinggal 1 rakaat. Solat zuhur masuk waktu asar, niki namanya waktu jawaz bila karahah. Adapun waktu jawaz bil karahah niki lebih banyak yang tersisa. Baru pelungguh dapat 2 rakaat atau 1 rakaat solat zuhur, masuk waktu asar, niki namanya waktu jawaz bil karahah. Adapun yang terakhir, yang kelima niki waktu tahrim. Waktu tahrim niki kapan waktu tahrim? Di saat pelungguh takbiratul ihram solat zuhur, azan solat asar, niki waktu tahrim. Lanjutkan sembahyang pelungguh, solat pelungguh, ya, tapi haram hukumnya. Orang-orang yang solat biasa mulai dari waktu jawaz bil karahah dan waktu tahrim niki, nikilah solatnya orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam solatnya sampai masuk waktu jawaz bil karahah dan waktu tahrim niki, maka ancamannya seperti niki. Kalau orang yang solat saja tapi lalai dalam solatnya, maka niki ancamannya bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan solat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, thumma ta'ala qaumin ala aqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa. Dan Rasulullah menyaksikan sekelompok orang dalam keadaan telanjang bulat, cuman menutup kemaluannya sama pantatnya dengan sobekan kain. Niki saja yang ditutup. Yasrahuna kama tasrahu al-iblu wal ghanam. Mereka digerong seperti orang menggerong onta ataupun menggerong kambing, digiring ke padang rumput.
wa ya'kuluna ad-dhari waz-zakum. Mereka diberikan makan dari buah-buahan neraka, begitu juga kayu neraka yang berduri yang tidak bisa dimakan oleh binatang sekalipun. Begitu juga warradfa jahannam, mulutnya dimasukkan dengan barak api. Hijaratiha, begitu juga batu neraka dimasukkan ke mulutnya. Faqala, lantas Rasulullah bertanya terhadap malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka yang seperti itu siksaannya wahai Jibril? Qala, maka Jibril berkata, haula'i alladhi la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullah. Itulah gambaran siksaan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Nah, sekalian, dalam surah Taubah ayat yang ke 34-35 disebutkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan dan untuk diarahkan berjuang di jalan Allah, kata Allah, fabashshirhum, demikian disebut dengan basyir bermakna nadir, kasih dia kabar berita gembira, maksudnya berita ancaman, bi'adzabin alim, dengan azab Allah yang sangat pedih. Nabi bentuk siksaan niki yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada saat dimana harta-harta mereka yang tidak dia keluarkan zakatnya niki dipanaskan di dalam api. Begitu harta niki panas, maka fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hartanya yang lagi panas niki, itulah yang digunakan untuk menyetrika mereka, mukanya, lambungnya, perutnya ataupun bongkornya, semuanya disetrika menggunakan harta yang dia keluarkan zakatnya, sambil dicaci maki, hadza ma kanaztum li anfusikum, wahai manusia, inilah harta yang anda simpan-simpan. Fadhuku ma kuntum taknizun, sekarang rasakan akibat harta yang anda simpan. Jangankan dipukul dan dicaci maki marah niki, sekedar dicaci saja sakitnya luar biasa, apalagi disiksa lagi. Soalnya dengan si tidak mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, demin mati doang, langsung mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas salihin. Tuhan, nunas tulakang nyawan kaji, ada harta saya miliaran-miliaran, jangan akan keluarkan zakatnya, dan saya akan menjadi orang-orang soleh, tapi penyesalan sudah tidak berarti. Teman-teman sekalian, harta-harta yang dikeluarkan zakatnya pertama adalah emas dan perak, dan uang niki dinisbahkan ke emas dan perak. Nisab emas dan perak termasuk uang niki adalah 85 gram emas, alal qaul madhab Imam Asy-Syafi'i. 85 gram emas. Kalau di total semangkinan niki dengan uang 85 gram, ajin emas kurang lebih sekitar 100 per gram, 100 ribu, ya, kali 85 gram kurang lebih sekitar 76.500.000 uang pelunggu. Pelunggu simpan selama 1 tahun, maka wajib yang pelunggu sampai keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%-nya niki kurang lebih 1.913.000.
bareh pelungguh ulang hitung. Kena yang yakin luwih pelungguh ya si bude keteng ratusan juta lebang sila sebelum datang penyesalan niki sila jangan pelungguh berat mengeluarkan zakat harta tiang pelungguh sami. Begitu juga harta perniagaan, harta dagang niki pelungguh bisnis Nabi yang pelungguh bisniskan maka sama nisabnya senilai emas 85 gram maka pelungguh mendapatkan keuntungan sekian selama setahun. Begitu juga pelungguh hitung Nabi yang pelungguh dagang niki semuanya genap misalkan setahun 85 gram seharga 85 gram emas atau 76.500.000 maka wajib pelungguh keluarkan zakatnya 2,5%. Artinya seandainya kata harta pelungguh 100 juta, maka pelungguh keluarkan 2,5 juta. Zakat niki kotoran harta. Kata ulama, zakat niki adalah kotoran harta, harta yang najis. Sehingga seandainya kata pelungguh tidak keluarkan harta zakatnya, maka harta pelungguh bercampur dengan harta yang najis, maka kotor semua harta pelungguh. Kanunas sebisa mungkin luangkan Nabi namanya, ikhlaskan hati pelungguh supaya secepatnya mengeluarkan zakat yang pelungguh sami, jangan sampai menjadi beban nanti setelah yang pelungguh sami pindah leman alam dunia niki. Begitu juga yang pelungguh keluarkan zakatnya adalah harta pertanian dari hasil makanan pokok. Kata Imam Syafi'i, tapi ulama yang lain mengatakan, imam yang lain mengatakan semua yang pelungguh dapatkan dari hasil bumi niki harus dikeluarkan zakatnya karena keumuman dari surah Al-Baqarah ayat ke-267. Surah Al-Baqarah ayat ke-267 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Keluarkanlah infak zakat harta yang pelungguh sami dapatkan dari hasil bumi kalian, dari apa yang akhrajna lakum, aku keluarkan terhadap kalian, minal ardi, dari hasil bumi kalian. Maka lil ihtiyatan, terus sekalian, kalau orang dapat gabah padi saja pelungguh keluarkan zakatnya. Kalau pelungguh dapat 12 kintal, kalau berbiaya maka zakatnya 5%. Tapi rata-rata mungkin pelungguh nanam padi niki berbiaya, maka zakatnya 5%. Kalau 12 kintal 5% niki berarti 60 kilo zakatnya. Kalau diuangkan yang 12 kintal niki mungkin sekitar 6 juta. Kalau harga gabah niki 500.000, berarti 6 juta wajib pelungguh keluarkan zakatnya. Bagaimana kalau pelungguh yang mendapatkan hasil panen cabai dan tomat? Di saat musim cabai, musim tomat niki mahal, mungkin kan mahal ajin tomat, ajin cabai. Sekilo antara 50 sampai 60 ribu. Lantas mau pelungguh satu kali panen, bilang minggu pelungguh bau sepia niki terkadang sekintal. Kalau sekintal saja pelungguh dapat lantas harganya 50.000, di rewah niki aja. Mun 50.000 sekilo kali 100. Kira niki
Berarti 5 juta mau pelungguh bilang minggu. Berarti 2 kali panen sudah 10 juta. Kalau orang yang dapat cuma 6 juta saja harus dia keluarkan zakatnya. Adapun pelungguh bahkan yang dengar ada yang 1 kali panen niki sampai dapat 30 juta. Tergantung tempat tahu pelungguh betaletan. Tapi biasa begitu mahal ajin cabai niki, sebia niki pada seda sebian batur. Takut ajian. Maka sila lil ihtiyaqat mendengan si mau padi doang 6 juta harus dia keluarkan zakatnya 5%. Bagaimana kalau pelungguh yang mendapatkan hasil dari cabai pelungguh 100 juta misalkan tidak dikeluarkan zakatnya, alangkah tidak adilnya. Marah niki. Maka lil ihtiyaqan dari ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, hendaknya pula pelungguh sila keluarkan sudah zakat. Sekalipun dalam fikih niki yang wajib dikeluarkan zakatnya cuman makanan pokok, gandum ataupun beras. Kalau pelungguh makanan pokok pelungguh di sini. Adapun yang lainnya, kalau binatang ternak, onta, pelungguh, wandara, wah beri onta elektriki, sapi dan kambing. Kalau onta niki, kalau pelungguh sudah punya 5 ekor onta, lantas pelungguh pelihara selama 5 setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sapi 30 ekor sapi, ya, pelungguh pelihara selama setahun, wajib pelungguh keluarkan zakatnya. Kalau kambing pelungguh miliki 40 ke atas, kambing miliki 40 ekor ke atas, pelungguh pelihara selama setahun, maka wajib pelungguh keluarkan zakatnya. Maka lunas. Itu sebabnya zakat ini adalah kotoran harta. Kalau pelungguh punya 100 juta, pelungguh keluarkan cuma 2.500.000, tinggal berapa duit pelungguh? Tinggal 80, ya, 70 pira niki. Ya. 2.500.000. 100 juta dikurangi 2.500.000, jadi 97.9 sampai hitung-hitung nih. Masih luwih sisian hartan pelungguh. Soalnya zakat niki adalah kotoran harta. Ada yang lebih bagus dari itu, yaitu infak. Mun infak niki setiap 10% dari harta pelungguh sunnah diinfakkan. Punya pelungguh dan tidak terbatas berapapun jumlah harta pelungguh. Punya pelungguh 1 juta, sunnah pelungguh infakkan 100.000. Punya pelungguh 10 juta, sunnah pelungguh infakkan 1 juta. Punya pelungguh 100 juta, sunnah pelungguh infakkan 10 juta. Dan infak serta zakat niki tidak akan menyebabkan berkurangnya harta pelungguh. Bahkan dengan jelas Rasulullah mengatakan, "Mana qasamalun min sadaqatin wal yazdad yazdad yazdad." Dia berkurang harta pelungguh gara-gara dizakatkan dan diinfakkan. Bahkan itulah yang akan mendatangkan, mengundang harta yang lebih banyak dari itu lagi. Sebenarnya ulama mengibaratkan infak dan sedekah niki, zakat niki ibarat umpan pada pancing. Maka pelungguh akan mendapatkan hasil sesuai dengan umpan niki. Kalau umpan pelungguh lunge, cacing, kira-kira napi yang pelungguh dapati, insyaallah taek mujair, taek kiper niki, ya. Tapi kalau umpan pelungguh cumi, dia mancing le koko no laut ni dia mancing. Insyaallah taek tongkol, ya, empat si 5 kilo 10 kilo niki. Kalau umpan pelungguh tongkol, insyaallah paus taek. Karena Allah sudah berjanji warasibruk akan diganti harta yang pelungguh bersami. Begitu juga apalagi harta pelungguh yang pelungguh keluarkan untuk haji. Semangkinan niki tambang haji sudah direncanakan akan naik, maka lunas pelungguh jangan menarik harta
biaya hajin pelunggu. Seandainya pelunggu, saya kata pelunggu mungkin tidak bisa melunasi. Pelunggu sabar, insya Allah ada saja jalan yang perlu kami untuk bisa melunasi. Seandainya kata tahun ini kita bisa, tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Dan semua harta yang pelunggu keluarkan untuk haji niki, Allah sudah berjanji. Al-Hujjaj wal Ummar wabtullah azza wa jal. Orang yang berangkat melaksanakan haji dan umrah niki adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alu utu, kalau dia minta akan diberikan apa yang dia minta. Wa idza da'a istajibu, kalau dia mohon akan dikabulkan permohonannya. Wa idza anfaqa akhlafa alaihi ma anfaqa ad-dirhamu bi alfi dirham, kata Rasul. Kalau dia nafkahkan hartanya yang dia keluarkan untuk biaya haji niki, itu akan diganti oleh Allah yang 1 dinar dengan beribu dinar, beribu dirham. Soalnya tidak ada cerita bagi pelunggu yang berangkat haji lantas pulang-pulang jatuh bangkrut. Bahkan usaha pelunggu akan semakin bertambah dan meningkat. Penunas ke, sekalipun biayanya semakin nanti mungkin di atas 70 tahun, 70 juta, okay. Sekalipun biayanya 70 juta, lunas. Jangan pelunggu tarik tambang hajin pelunggu, karena niki wah luwih. Termasuk di Jawa niki sudah banyak yang berkelompok ngambil biaya hajinya niki karena merasa tidak sanggup untuk melunasi sampai 69 juta. Tidak sanggup, akhirnya ditarik. Otomatis pelunggu tidak akan bisa terbebas, terjamin dari Nabi yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang memiliki kesanggupan lantas tidak mau mengeluarkan hartanya untuk pergi melaksanakan haji, Rasulullah mengatakan falaisa alayya ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, terserah milih mati Yahudi atau Nasrani. Maka pelunggu begitu menarik hartanya, begitu menarik tambang pelunggu untuk berangkat haji niki, ya otomatis pelunggu tidak ada jaminan dari Rasulullah mau mati Yahudi atau Nasrani, naudzubillah, penunas alurang wah. Dan seandainya kata nanti keluarga pelunggu meninggal dunia, belum sempat melaksanakan haji, pelunggu pihak keluarga nunas, jangan pelunggu tarik harta niki, silahkan gunakan untuk membelikan keluarga pelunggu badal, untuk dibadalkan keluarga pelunggu yang tidak bisa melaksanakan haji niki juga sebagai kewajiban pelunggu sebagai anak. Syarat yang pelunggu sami berbakti terhadap keluarga, terhadap orang tua pelunggu. Seandainya kata ada keluarga pelunggu, orang tua pelunggu meninggal dunia belum melaksanakan haji, maka lunas pelunggu tunaikan kewajibannya. Puasa misalkan dia tinggalkan, pelunggu qadakan puasanya. Begitu juga sholat alal qaul, silakan pelunggu qadakan sholatnya. Begitu juga ndek gawe haji, lunas pelunggu belikan dia badal. Dan sampai pelunggu mendapat warisan luwih, kepeng ataupun pangkat pelunggu tertinggalin isi dengan tua pelunggu, lantas dia milih beliang dengan tua pelunggu badal haji. Ini kewajiban pelunggu para sekalian. Syarat yang perlu saya berbakti terhadap keluarga pelunggu, orang tua pelunggu yang sudah meninggal dunia. Siapa tahu ada keluarga pelunggu yang sudah setor haji, lantas dia tidak bisa berangkat haji, lunas, jangan pelunggu habiskan untuk menarik duit niki, maka sisakan sebagian untuk badal orang tua pelunggu. Dan mungkin ampura agak mahal badal niki mungkin, karena kebanyakan orang-orang atau teman-teman yang ada di Mekah niki sudah banyak yang pulang disebabkan karena corona kemarin, banyak yang pulang. Tunas jangan pelunggu cabut harta pelunggu, ya. Gara-gara pelunggu tahun niki tidak ada untuk melunasi biaya pelunggu. Biarkan, insya Allah, mudah-mudahan besok lusa insya Allah dit pelunggu mau mungkin niki, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa pelunggu lunasi sekalipun 70 juta. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sun burung enak deh. Mudah-mudahan sun burung masih sudah ditetapkan atau belum? Belum ditetapkan niki. Mudah-mudahan sun burung tetap pelung dasa siwa atau tanda sejuta, mudah-mudahan sun niki sehingga pelunggu bisa berangkat tahun niki, insyaallah normal sudah tahun niki. Tapi ingat, semuanya nikah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekalian, itu sebabnya ada arak suku kanak bajak diabadikan kisahnya niki di dalam Al-Quran.
untuk mengenang bagaimana perjuangannya, kesolehannya, sekalipun hasil kerjanya cuman dari kayu bakar, mereka tidak pernah meninggalkan sedekah. Ada sepupu anak bajang, begitu di saat masih kecil, ini kisah itu sebabnya Nabi namanya surah Al-Baqarah niki disebut dengan nama Al-Baqarah karena ada seorang kanak niki memiliki sapi yang sangat indah, tasurrun nazirin. Setiap orang yang melihatnya ya terpesona dengan keindahan keelokan sapi niki. Yang awalnya Bani Israel, ada 2 orang suami istri Bani Israel memiliki anak yang soleh. 2 orang niki soleh juga, orang tuanya soleh, istrinya juga orang-orang yang taat beribadah terhadap Allah. Tapi suaminya niki satu ketika sudah merasa kalau beliau akan meninggal sebentar lagi, maka suaminya niki berwasiat terhadap istrinya, berkata terhadap istrinya, wahai Dinda, sekiranya saya mati, tuh wah niki lanjut tinggal ngubah Jumat insyaallah untuk jadi bahan terjemah ya malam hati datang ya sehingga luar biasa. Coba padahal jin sampi kan cuman sekedar Nabi namanya paling 10 juta atau 15 juta, ternyata sapinya niki seharga kulitnya niki penuh dengan emas. Ternyata dari sedekah kanak bajang niki, sekalipun hasil kayunya cuma 15.000, hartanya niki terbagi telu, 5.000 untuk inaknya, ibunya, 5.000 untuk ia, si lalu peta kayu malik, 5.000 untuk bersedekah. Ternyata dia mendapatkan harta di jalan yang tidak disangka-sangka. Niki kisahnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam. Insyaallah nanti mudah-mudahan ingat minggu yang akan datang yang akan kisahkan pelunggu untuk menyemangati pelunggu supaya tidak takut-takut untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Ampura kalau ada salah dan keliru, yang tunas maaf. Mudah-mudahan nanti yang tersabkan ada barokah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sirah Nabawiyah pada malam hari ini kita pada bab perjalanan mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pengalaman yang baru saja kita diceritakan oleh guru kita. Mari kita buat menjadi ibrah, ilmu, pelajaran yang sangat berpengalaman dari kita. Mungkin situasinya ada pada saat ini pada kita. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita mampu mengamalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.